Shalom, Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer dalam program Sabda Ilahi menyapa Anda pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibuku yang terkasih dalam nama Tuhan. Bagaimana kabar kita pada pagi hari ini? Tentu kita selalu sehat dan diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari teks 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Begini firman Tuhan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Tema kita ialah kebenaran yang diimputasikan bagi kita. Sahabat Sabda Ilahi, di balik keheningan pagi yang bening dan udara yang membawa harapan baru, terpantul keajaiban kasih yang tak terjangkau oleh akal manusia. Bahwa Dia yang suci, yang tak bercela, yang tak pernah mengenal kelamnya kesalahan, rela dibuat menjadi dosa karena kita. Inilah puncak dari kasih yang berani membayar mahal bahwa Kristus anak Allah yang kudus menggantikan tempat kita yang berdosa. Bukan sekadar untuk menghapuskan catatan pelanggaran kita, tetapi untuk menyelubungi kita dengan kebenarannya sendiri. Kebenaran ini bukan hasil usaha, bukan buah dari kerajinan atau kesalehan, tetapi adalah kebenaran asing yang diimputasikan, ditanamkan, diperhitungkan, diberikan kepada kita seperti pakaian putih yang menutupi ketelanjangan kita. Di hadapan tahta surgawi, kita tak punya apa-apa selain noda. Namun di dalam Kristus, kita berdiri sebagai orang benar, bukan karena kita benar, tetapi karena kebenarannya kini milik kita. Ayat ini membuka pintu rahasia surgawi yang mengubah segala-galanya, bahwa Allah memperlakukan Kristus seperti kita, agar Ia dapat memperlakukan kita seperti Kristus. Inilah keajaiban Injil, pertukaran agung di salib, di mana murka yang seharusnya menimpa kita jatuh kepadanya, dan kebaikan yang seharusnya hanya miliknya kini menjadi jubah kita. Sahabat Sabda Ilahi, ini bukan permainan metafora rohani. Ini kenyataan kekal yang berdiri kokoh seperti batu karang yang tak tergoyahkan. Dalam dunia yang menuntut kita membuktikan diri, membayar harga, dan meraih pengakuan, Injil datang dengan nada yang berbeda. Bukan dengan suara penuntut, tetapi dengan bisikan lembut anugerah, berkata bahwa kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, tetapi karena iman kepada Dia yang telah menggantikan tempat kita. Maka, hidup kita kini bukan lagi perlombaan menuju penerimaan Allah, melainkan perayaan dari kasih yang telah lebih dulu menerima kita. Kebenaran yang diimputasikan ini adalah jaminan kita, dasar damai kita, dan sumber pengharapan kita yang tak akan binasa.
Ia menjadikan kita anak-anak terang, meski dahulu kita berjalan dalam kegelapan. Ia mengangkat kita sebagai pewaris kerajaan meski kita hanyalah pendosa yang tak layak. Maka jangan lagi menatap masa lalu dengan malu atau masa depan dengan cemas, sebab dalam Kristus masa lalu kita telah dipakukan dan masa depan kita dijamin dalam kebenarannya yang tak tergantikan. Sahabat sabda ilahi, kebenaran yang kita kenakan ini tidak luntur oleh jatuh bangun kehidupan, karena bukan berasal dari kita. Kebenaran ini melekat oleh kasih yang kekal dan dipelihara oleh tangan Allah sendiri. Jadi marilah kita menjalani hari ini bukan dengan beban untuk menjadi cukup baik, tetapi dengan sukacita sebagai mereka yang telah diangkat menjadi benar oleh karya salib. Ketika angin pagi menyentuh wajahmu dan langit cerah memayungimu, ingatlah, engkau telah diperhitungkan benar di hadapan Allah, bukan karena dirimu, tetapi karena Dia yang telah menjadi dosa demi engkau. Di dalam Kristus engkau dibenarkan, diperdamaikan, dan dikasihi. Maka melangkahlah hari ini dengan hati yang teguh dan langkah yang ringan, sebab engkau telah mengenakan kebenaran yang tidak akan dicabut dari dirimu selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang hidup, yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan boleh mengizinkan kami bangun menikmati hari yang baru. Tentu besar rasa syukur kami ya Tuhan, karena cinta-Mu yang tidak pernah berkesudahan itu. Dan hari ini Bapa yang baik, kami kembali merenungkan firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Bagaimana hari ini berbicara bahwa Tuhan terus mengasihi kami sehingga kebenaran itu diimputasikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami belajar bahwa Engkau memberikan kami kasih yang begitu mahal, yang luar biasa, yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih karena kami tidak perlu membayar mahal dengan usaha kami, karena itu semua adalah anugerah yang daripada Tuhan. Bahkan jikalau itu adalah hasil usaha kami, maka itu tidak akan sanggup untuk kami beli, karena begitu karya Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, izinkan kami melangkah bersama dengan Tuhan, izinkan kami untuk melayani Tuhan hari ini. Biarlah ya Tuhan, hari ini boleh menjadi berkat, bukan hanya menyenangkan hati Tuhan, tetapi bagaimana kami mengaplikasikan kasih itu terhadap sesama kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya hidup kami benar-benar berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, karena tujuan kami hidup hanyalah untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami setiap yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kami yang sudah percaya kepada Kristus akan melangkah jauh bersama dengan Tuhan. Urapilah kami, tolonglah kami agar setiap tindakan kami, perkataan kami boleh berbuahkan berkat, dan kami rindu ya Tuhan setiap apa yang kami lakukan hanya untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami kembalikan segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin.